Welcome back to Sekolah Minggu di Udara bareng Kak Kesya. Wah, apa kabarnya nih teman-teman? Bagaimana kabarnya? Wah, puji Tuhan, semuanya sehat ya. Dan Kak Kesya berdoa supaya semuanya dalam keadaan yang baik. Oke teman-teman, sekarang kita mau memulai sekolah minggu kita ya. Tapi kita berdoa terlebih dahulu. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan nama Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau memuji Tuhan. Yang semangat ya. Teman-teman, yuk kita sama-sama bersukacita bagi Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Puji Tuhan. Shalom teman-teman, kita mau menyanyikan pujian ini bersama-sama ya, dengan semangat. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Satu lagi, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Yeay, puji Tuhan. Shalom teman-teman, jagoan-jagoannya Tuhan Yesus, apa kabar semuanya? Sehat-sehat?
Diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Ada yang sakit? Tetap semangat, oke? Yuk, sebelum kita mulai belajar firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami minta Tuhan Roh Kudus menolong kami, biarlah hati kami sungguh-sungguh bisa terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan, dan kami rindu Tuhan untuk kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami setiap harinya. Tuhan Yesus, kalau ada teman-teman kami yang sedang sakit, yang kurang enak badan hari ini Tuhan, atau yang sedang lemah tubuh Tuhan, Engkau Allah yang penuh kuasa menjamah setiap anak-anak-Mu ini, Kau menyembuhkan, Kau memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kami semua, biarlah kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Nah teman-teman, masih ingat minggu yang lalu teman-teman dengar cerita tentang apa? Ada yang ingat? Iya, tentang apa? Surga. Wah, diwakili dengan warna apa? Kuning. Wah, hebat. Ya. Ini kan teman-teman ya. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang dosa, teman-teman. Apa? Dosa. D-O-S-A. Dosa ya. Diwakili dengan warna apa? Warna hitam. Ya. Kenapa? Dosa itu apa sih? Teman-teman tahu nggak dosa itu apa? Dan mengapa kita dikatakan sebagai orang berdosa? Lalu apa yang terjadi dengan orang berdosa? Banyak banget ya pertanyaan Kak Vita. Nah, untuk tahu jawabannya, teman-teman harus simak baik-baik cerita firman Tuhan berikut ini. Oke teman-teman? Oke, siap? Siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Oke, mantap. Nah ya, teman-teman. Ya, nih ya. Diwakili dengan warna hitam. Teman-teman tahu dosa itu apa? Oke, yuk kita sama-sama buka di 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4. Sudah ketemu? Ya, kita baca sama-sama. Kak Vita baca dari terjemahan sederhana Indonesia ya. Oke, siap? Yuk kita baca. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Karena dosa artinya melanggar hukum Allah ya. Jadi teman-teman, dosa itu apa artinya? Melanggar hukum atau perintah Allah ya. Dosa itu artinya melanggar perintah Allah, melanggar hukum Allah ya. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan, katakan yang ada dalam firman Tuhan, kalau kita tidak lakukan atau bahkan kita lakukan sebaliknya, itu artinya melanggar ya. Contohnya apa Kak? Contohnya tidak taat ya. Contohnya tidak taat. Wah, siapa yang di sini tidak taat? Nggak ada yang mau ngaku dong ya Kak. Nah teman-teman, dosa masuk ke dalam dunia itu karena ketidaktaatan siapa? Adam dan Hawa. Iya kan? Benar? Masih ingat ceritanya? Cerita tentang Adam dan Hawa, ya. Nah, Kak Vita siapkan dalam bentuk videonya nih, teman-teman ya. Teman-teman bisa simak videonya dengan baik. Oke? In the beginning, God created a great big universe with tons of shining stars, a bright burning sun, and do you remember what else? Yep, planets. Right. Then he took a planet and filled it with so many special things. Earth. That's where we live. Right again. And on the Earth, he made two very special creatures. Oh, I know. A whale and a dinosaur. Nope. Those aren't the creatures I'm talking about. Keep guessing. A platypus and sloth. A dog and a cat. A lizard and a blobfish. Oh, I give up. A man and a woman. I knew it. Well, actually I didn't. But now I do. God named the man Adam. and the woman he named. Eve. Now,
the earth was a pretty wild place. So God planted a garden for Adam and Eve to live in. Wow! How cool is that? God called the garden Eden, and inside the garden, Adam and Eve had everything they needed. And best of all, We are friends with God. but friendship only works if there is something very important: trust. If Adam and Eve wanted to continue to be God's friends, they needed to trust Him. They needed to listen to God. Trusting God should be easy, since He loves us so much, and He knows everything. And it was easy. For a while. Just a while? You see, there was this one tree. I thought there were lots of trees in the garden. Oh, there were. But there was this one particular tree in the garden that was different. God said, Don't eat from that tree. So they had a gazillion trees with all the fruit they could want, and just one they couldn't touch? Yep. Just that one? Uh-huh. Easy peasy. It should have been. And Adam and Eve were just fine doing as God had told them up until a new voice showed up in the garden. A new voice? Who was it? It was the voice of the enemy of God, and it was coming from a sneaky, tricky snake that said, Are you sure God said you can't eat the fruit from that tree? Oh, we're sure. God said that if we eat that fruit, we will die. And then the snake did something that no one had ever done before in God's beautiful world. The snake lied. You will surely not die. Huh? No, if you eat of that tree, you'll become wise and smart like God. That doesn't sound right. So for sure they stopped listening to the sneaky snake and walked away, right? No. What? No way! They thought about what the snake said. It would be great to be as wise as God. Then we'd know everything too. What to do? What to do? What did they do? Adam and Eve decided to trust the snake and go their own way. They did what God told them not to do. They ate the fruit. Oh no, 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 no! At that moment, sin entered God's wonderful world. You see, sin is when we ignore God and choose our own way, just like Adam and Eve did. That sneaky snake! He lied to Adam and Eve, and they listened to him instead of God. This is a terrible story. Yes, that snake was terribly sneaky. And since Adam and Eve sinned, they had to leave the garden. Gimana teman-teman? Teman-teman sudah ingat kembali bagaimana cerita tentang Adam dan Hawa? Iya, ya, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ya. Kemudian Adam dan Hawa tinggal di mana? Di Taman Eden, taman yang bagus sekali, ya. Dan mereka bisa apa? Mereka bisa menikmati semua yang ada di taman itu, kecuali satu, kata Tuhan. Kecuali satu, apa itu? Kecuali pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Nah, mereka taat nggak? Mereka tidak taat dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan kamu sentuh, jangan kamu makan, nanti kamu mati, kata Tuhan. Tapi yang mereka lakukan apa, teman-teman? Mereka tidak taat. Ya, akibatnya apa? Akibatnya mereka diusir dari Taman Eden. Karena mereka tidak taat, dosa masuk ke dalam dunia karena ketidaktaatan mereka. Wah. Teman-teman bisa baca di Roma 5 ayat 12. Ya. Ya. Yuk baca yuk. Roma 5 ayat 12. Karena itu
Sebagaimana dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan maut pun masuk melalui dosa itu, dan demikianlah maut menimpa seluruh manusia, sebab semua orang telah berbuat dosa. Waduh, teman-teman pasti bilang kan, waktu di CK juga tuh ya, teman-temannya bilang begini, wah, gara-gara Adam dan Hawa nih, ya kita semua jadi orang berdosa. Kita semua jadi manusia yang berdosa. Teman-teman tahu ya, dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan Allah terputus. Ya, tadinya hubungan manusia dengan Tuhan Allah itu terjalin dengan baik sekali. Ya, Adam dan Hawa ketika diciptakan oleh Tuhan, ya, Tuhan itu bisa berjalan-jalan bersama dengan Adam dan Hawa, ya. Tapi ketika dosa itu masuk ya ke dalam dunia, dosa itu terjadi, ya. Dosa itu menyebabkan hubungan antara manusia dengan Allah menjadi terputus, teman-teman. Jadi tadinya nyambung nih hubungannya sama Tuhan. Baik banget, ya. Happy banget, harmonis banget, ya. Tapi karena dosa, hubungan itu menjadi terputus. Seperti ada jurang, ya, yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Sedih ya teman-teman. Ya. Tadinya hubungannya bagus, harmonis, indah, tapi sekarang jadi terputus karena dosa. Karena akibat dosa adalah hukuman yang kekal, teman-teman, ya. Maut. Dosa telah membuat manusia menjadi jahat dan kejam, ya. Kalau sekarang kita sering dengar ya, bagaimana manusia itu kok bisa ya berbuat sesuatu yang jahat. Itu karena dosa, teman-teman. Ya, bahkan mungkin kalau teman-teman menyadari, kok bisa ya aku sering bohong? Kok bisa ya aku sering ngomong yang nggak benar? Ya, padahal aku tahu bahwa itu tidak boleh. Itu karena apa? Karena dosa. Karena dosa, teman-teman. Ya. Semua itu adalah karena dosa yang menguasai hati dan pikiran manusia. Lalu bagaimana, Kak? Kita semua orang berdosa. Dan kita butuh apa? Kita butuh pribadi yang bisa mengampuni dosa kita. Iya kan? Benar kan? Karena hubungan kita dengan Allah menjadi terputus, kita butuh apa? Kita butuh jembatan, ya, yang bisa menjadi jembatan menghubungkan kembali hubungan kita dengan Allah. Ya kan? Nah, teman-teman, kita tuh bersyukur karena Tuhan tuh sangat sayang sama kita. Ya, Yohanes 3:16. Masih ingat apa bunyinya? Ya, karena begitu besar kasih Allah kepada siapa? Kepada kita, umat manusia ini. Sehingga apa? Sehingga Ia merencanakan, menyediakan suatu cara, suatu jalan supaya manusia kita ini yang berdosa ini bisa diselamatkan. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, teman-teman. Ya kan? Nah, cara yang disediakan Allah bagi kita untuk menyelamatkan kita itu akan disampaikan minggu depan. Teman-teman akan tahu apa ya caranya. Kita ini orang berdosa. Terus bagaimana Tuhan? Bagaimana caranya kita ini orang berdosa tapi bisa diselamatkan? Caranya minggu depan akan disampaikan. Oke, jadi teman-teman harus terus ikuti sekolah minggu di udara. Oke teman-teman. Jadi hari ini kita belajar apa dari apa yang Kak Vita sampaikan? Hari ini kita belajar tentang dosa.
adik-adik dan Kak Vita juga kakak-kakak semua harus menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Yang butuh apa? Butuh keselamatan. Butuh apa? Butuh pengampunan dosa. Ya, kita tidak bisa berdiam dengan dosa kita. Kita harus menyadari kita orang berdosa dan kita perlu diselamatkan, teman-teman. Ya, oke. Nah, ada cara yang Tuhan sudah sediakan, tapi minggu depan akan disampaikan. Jadi, teman-teman, yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga hati kita terhadap dosa. Ya, seperti lagu tadi, ya. Jagalah hatimu terhadap dosa, ya. Kita harus menjaga hati kita terhadap dosa. Segala hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Karena dosa itu apa? Yang tidak sesuai dengan perintah atau hukum Tuhan, ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, itu dosa. Teman-teman tahu, ya, contohnya apa saja? Yang mudah sekali, ya. Dosa itu contohnya apa? Berbohong, mencuri, apalagi membunuh, ya. Apalagi menyontek, dosa nggak ya, Kak? Dosa. Karena menyontek itu kita mencuri ide orang. Ya. Terus apa lagi, Kak? Banyak ya. Banyak, teman-teman, ya. Hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan, perintah Tuhan, itu adalah dosa. Kalau kita membenci orang lain, itu juga dosa. Ya. Kalau kita malas, itu juga karena Tuhan itu tidak mau anaknya malas-malas, ya. Tuhan memberikan kita segala anugerah yang besar untuk kita terus semangat, ya, mengikut Tuhan, ya. Kita harus terus setia mengikut Tuhan. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman harus apa? Menjaga hati terhadap dosa, ya. Kita harus taat melakukan firman Tuhan. Oke, siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan? Siap, Kak? Oke. Ya, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Pendek banget ya firman Tuhannya. Tapi teman-teman harus lakukan, ya. Kalau teman-teman masih belum paham, belum mengerti, ulang kembali. Ya, review kembali, ulang kembali, dengerin baik-baik, ya. Tonton videonya, dengar baik-baik, ya. Lakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Oke? Ayat hafalan kita dari Roma 6 ayat 23. Oke, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, sekali lagi. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh, puji Tuhan, haleluya. Oke, teman-teman, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa kami ini adalah orang berdosa, Tuhan. Dan kami butuh keselamatan yang daripada Tuhan. Untuk itu tolong setiap kami ya Bapa, supaya kami boleh menjaga hati kami, menjaga hidup kami, untuk kami boleh terus taat terhadap firman Tuhan, dan kami boleh menjaga hati kami terhadap segala dosa dan pelanggaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tolonglah hidup kami Tuhan, supaya hidup kami sungguh menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti sekolah minggu di udara dengan setia. Mereka yang mungkin saat ini Tuhan ada dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit. Oh Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Allah yang penuh dengan anugerah, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Engkau melimpahkan Tuhan kasih-Mu, Engkau mencurahkan berkat-Mu, dan Engkau menjamah setiap anak-anak yang saat ini sedang sakit di dalam nama Yesus. Biarlah kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi. Mereka rasakan, mereka alami di dalam nama Yesus. Mereka dipulihkan, mereka dikuatkan, dan mereka boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih.
Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang terus setia Tuhan menyaksikan sekolah minggu di udara. Tuhan terus memberkati mereka dalam studi mereka, dalam apapun yang mereka usahakan, mereka kerjakan. Tuhan yang membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Bahkan orang tua mereka, Tuhan terus memberkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan Yesus memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. God bless you, shalom. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Sudah, luar biasa. Nah, Kak Kesya mau tanya, apa yang teman-teman dapat dari firman Tuhan kita minggu ini? Apa-apa? Dosa. Oh iya, bener banget teman-teman. Nah, dosa itu ternyata membuat hubungan kita dengan Tuhan terputus ya teman-teman. Tetapi karena begitu besar kasih Allah buat kita semua, sehingga Tuhan memberikan jalan pengampunan untuk kita semua. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu terhubung kembali. Nah, untuk itu kita harus menjaga hati kita terhadap dosa. Dan dengan cara taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, siapa di sini yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari? Wah, luar biasa anak-anak sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Kerjakan dengan baik ya teman-teman. Aktivitas sekolah minggu di udara. Teman-teman, aktivitas kita hari ini, teman-teman bisa perhatikan gambar berikut ini. Setelah itu, teman-teman bisa pilih sikap mana saja yang boleh atau tidak boleh kita lakukan sebagai anak Tuhan yang baik. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, nah jangan lupa dikerjakan dan kumpulkan ke sekolah minggu di udara. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.